Pada kali ini kita akan mengenal aplikasi yang bernama Winbox ya. Winbox di sini ada dua versi ya. Versi 32 bit dan 64 bit. Bagaimana program ini apakah bisa berjalan pada komputer kita? Tentu saja menyesuaikan dengan sistem komputer kita ya. Jadi kalau kita mencoba untuk masuk ke Winbox versi 64 ini ya, ternyata akan memberikan sebuah informasi bahwa aplikasi tidak akan berjalan ya di personal komputer kita karena beda versi. Namun kalau kita masuk ke Winbox yang versi 32 ini akan tampil sebagaimana mestinya. Namun di sini belum tersambung dengan mesin mikrotik ya. Jadi walaupun di connect juga masih kosong, semuanya kosong gitu ya. Tidak ada koneksi apapun terhadap mikrotik. Bagaimana caranya agar kita mengetahui versi yang kita miliki dari komputer kita? Kita bisa langsung aja masuk ke ini ya, ke sistem Windows System, kemudian bisa control panel, kemudian bisa masuk ke System and Security, dan di sini bisa masuk lagi ke System. Kemudian informasinya jelas di sini pada device spesifikasi adalah System Type. Ya, di sini terlihat 32 bit operation system untuk versi mainboardnya, tetapi di versi prosesornya sudah tersupport 64 ya, 64 bit gitu. Jadi di sini maka Winbox yang akan kita pakai itu harus benar-benar disesuaikan dengan sistem ataupun sistem operating di mainboard kita, yaitu 32 bit ya. Kita tentu saja memakai versi yang 32 bit. Demikian, kita harus mengetahui semua yang berkaitan dengan sistem kita dan penggunaan Winbox ini. Dan kalau kita memasukkan mikrotik kita masukkan, tentu saja reaksi yang akan terjadi akan seperti ini ya. Jadi kita akan mencoba untuk yang 32 byte. Nah, ini sudah tersambung dengan mikrotik kita. Dengan adanya muncul IP ya, muncul IP dan MAC address, ini benar-benar baru ya, baru dari mikrotik kita. Dan bagaimana kalau ini kita jalankan dengan Winbox yang 64 ya, apakah bisa apa enggak ya? Tetap tidak bisa. Nah, begitulah perbedaannya antara versi 32 bit dan versi 64 bit. Baiklah, di dalam edukator itu settingan yang dipakai untuk server biasanya pada awalnya adalah uptime atau sistem otomatis ya, dynamic artinya dynamic IP. Pada kali ini kita akan membuat IP menjadi statis agar supaya tidak berubah-ubah ya, tidak berubah-ubah di dalam login edukator tersebut ya. Dapat seperti ini ya. Jadi ini adalah penentuan dari nilai IP ya. Jadi kita lihat dulu ya, itu masuk, kemudian Ethernet, kemudian change adapter. Nah, di sini kita lihat di propertiesnya ya, propertiesnya. Atau sebelum ini kita lihat dulu pada status ya, status. Nah, ini adalah koneksi internet yang dibikin secara dinamik ya, dinamik. IP dari server itu 192.168 ya, 8 atau 123. Ini adalah dynamic ya, dynamic.
kita akan cek dulu dynamicnya mengapa seperti itu. Ini dilihat dari sini, ini adalah settingan dynamic, maka dicek secara detail tadi itu sudah berisi. Nah, ini harus dicatat dulu ya, jadi catat dulu biar menjadi statis ya. Biar menjadi statik adalah 192.168 ya, 8123. Nah, ini kita bikin statis agar tidak berubah-ubah ya, berubah-ubah IP-nya. Ini langsung masuk ke internet protokol, kemudian ke properties atau kedua kali properties, baru diisikan 192.168.8, kemudian ini 123 kan, 123 langsung aja 123 gitu ya. Kemudian yang bawah itu subnet NAS 255, ini kita langsung masuk ke ini, contoh aja di atas ya, 168, kemudian 8, dan belakangnya itu adalah 1 ya. Kemudian untuk driver DNS server itu bisa macam-macam juga ya, kalau diisi dari DNS Google juga bisa lah ini ya, misalkan seperti ini. Nah, 44 misalkan seperti itu ya. Kemudian oke, kemudian close, kemudian close juga ya. Jadi ini adalah IP statis yang diberikan agar supaya misalkan komputer ini menjadi server, maka server akan beralamat di ini lihat detailnya di 192.168.8.123 seperti itu. Jadi IP statis itu agar supaya server yang kita setting untuk edukator itu sudah memiliki IP yang benar-benar fix ya, benar-benar fix, yaitu tidak berubah lagi berupa IP statis gitu. Jadi seandainya penambahan gadget lain atau penambahan komponen lain atau dari HP atau dari apapun gitu ya yang masuk ke jaringan, pada posisi IP server sudah disetting secara statis, jadi tidak akan berubah-ubah lagi. Dan ada pula settingan dari server ini yang menurut jaringan di standarisasi edukator itu adalah 192.168 ya, kebanyakan ini ya memakai angka 5 ya, 5 kemudian 104 biasanya 104 gitu. Nah, ini baru ganti di sini 5 juga ya, biar satu segmen. Nah, inilah standarisasi dari server edukator itu seperti ini ya. Ini boleh diganti dengan angka yang lebih pol gitu boleh ya, 154 ya, 154 atau 150 boleh, 250 ya, 250 ini paling pojok ini ya. Jadi kalau sudah IP server ditetapkan, maka pada jaringan-jaringan lain yang akan mengakses server ini tentu saja harus memakai IP 192.168.5250 seperti itu ya. Oke, demikian dulu tutorial untuk IP statis agar supaya IP yang ada di server tidak mengalami perubahan-perubahan ya. Demikian. Ya, pada kali ini kita akan mencoba untuk mereset secara sistem ya. Jadi dengan melalui Winbox ya. Jadi mikrotik yang kita miliki ini kita akan reset melalui sistem. Jadi terlebih dahulu adalah colokan dulu kabel datanya ya, kabel datanya. Ini kita bisa lihat di networknya ini. Kemudian hidupkan powernya. Dan kita menunggu koneksi antara router bot dengan komputer ya, gitu ya. Jadi di dalam reset ini ada dua cara sih, cara manual itu dengan cara menekan tombol reset di router bot
Kemudian yang kedua ini adalah dengan secara sistem. Yang kita akan mencoba yang cara kedua ini adalah konfigurasi awal ya, mengembalikan settingan ke pabriknya, settingan pabrik gitu. Jadi secara default nanti router board akan menghilangkan semua settingan-settingan yang sudah ada dengan cara mereset konfigurasi dari router board. Nah, ini terjadi identifikasi ya. Kita masih menunggu identifikasi ini sampai berhasil. Untuk koneksi hubungan antara mikrotik router board dengan komputer kita itu kita ambil dari port yang kedua, nomor 2 ya, port nomor 2, nomor 3 atau nomor 4 juga sama aja. Kita di sini kita colokkan ya, kita hubungkan di nomor 2. Nah, identified network ini ada sesuatu yang kurang beres, maka kita coba men-setting di sini. Kemudian change adapter, kita lihat di statusnya, detailnya ini seperti ini ya, nomor IP nya kita coba untuk mendisable dulu ya, mendisable, kemudian kita enable dan terjadi proses identifikasi kembali, dan kita menunggu untuk melihat hubungan antara router board dengan komputer ya, atau laptop, dan terus menunggu sampai akhirnya nanti terjadi hubungan yang satu segmen. Jika belum terjadi hubungan secara simultan, itu berarti ya masih ada sesuatu yang salah, sesuatu masalah di situ. Jadi harus satu segmen ya, satu kelompok gitu di IP-nya ya, IP address-nya. Dan ini termasuk terlalu lama, berarti ini ada sesuatu yang kurang beres ya. Nah, ini biasanya cepat sekali, dan ini kita bisa mempersiapkan diri ya, seandainya memang ini router boardnya mengalami masalah sistem atau masalah hardware yang rusak dan sebagainya. Ini harus dipersiapkan penggantinya ya. Artinya ini kan seperti itu. Jadi kita coba lagi ya, kita copot lagi, kemudian kita colokkan lagi ya di port yang ketiga, port ketiga dari router board kita ya. Mungkin port pertama seperti itu, maaf, sorry, port kedua ya, port kedua seperti itu. Kita tahu bahwa port pertama itu hubungannya ke internet ya. Kalau untuk ke komputernya bisa gunakan pada port kedua, ketiga, maupun keempat, kelima, dan seterusnya ya. Seperti itu. Jadi kita masih tetap menunggu hasil dari identifikasi antara router board dan komputer kita. Kita masih menunggu juga ini. Jadi ya harus terjadi hubungan di antara keduanya ya. Ya seperti itu ya, masih begitu lama ya. Ini ada sesuatu yang kurang beres mungkin nih. Jadi kita disablekan lagi, kita cabut ya, solusinya kita cabut dulu, kemudian kita colokkan lagi ya, dihubungkan lagi kabel datanya ke router board, kemudian power supply kita cabut, kemudian kita hidupkan lagi power supply-nya. Nah, itu setelah itu dilakukan, kemudian di enable kan lagi. Nah, biar terjadi refresh pada port LAN-nya pada komputer, dan juga refresh pada router boardnya ya. Kita tunggu saja proses ini berjalan dengan baik, dan apabila proses ini berjalan dengan baik, tentu saja nantinya akan tertulis di situ bahwa network sudah berjalan ya. Ini kita tunggu proses dari
hubungan keduanya. Dan memang pada router board ini ya mengalami gangguan ya, tetapi kita berusaha untuk memberikan tutorial ini agar supaya kejadian-kejadian ini bisa menjadi pedoman untuk bagaimana cara mengatasinya kan itu. Ya. Dan ini kerap sekali terjadi pada teman-teman semua yang bergelut di bidang jaringan atau settingan dari sebuah sistem yang bernama mikrotik ya. Terlalu lama memang ya, terlalu lama untuk terjadi hubungan ini. Masih terjadi unidentified network ya, jadi itu ada sesuatu yang kurang baik di sini, maka harus kembali lagi dicolokkan pada port yang lain, pada port-port yang lain ya. Dan bagaimana kalau kita sengaja untuk langsung ke Winbox ya, kita mau melihat Winbox ini bagaimana nih, apakah langsung bisa masuk atau enggak ya. Oh ternyata bisa ya, walaupun dalam posisi identifikasi jaringan, tetapi ini masih jalan ya, di sini. Ternyata jalan di sini ya. Oh nggak apa-apa ya, kita coba aja sengaja untuk melihat lebih jauh ya bagaimana ini bisa terjadi ya. Pada intinya adalah untuk mereset mikrotik ini adalah melalui sistem ya, kemudian di sini ada reset configuration ya, oke. Dan kita centang aja no default configuration, jadi ada defaultnya tidak ada di situ, dihilangkan aja semuanya, backupnya juga nggak perlu ya. Kemudian langsung diklik reset aja dan yes. Kita lihat terus bagaimana perkembangannya. Reset sistem ini terjadi bagaimana. Dan tentu saja seperti biasanya seharusnya nanti ini akan hilang, mereset sendiri begitu. Dan biarkan aja proses ini berjalan dengan apa adanya ya, sesuai dengan sistem yang berlaku gitu. Kemudian ini tetap masih identifikasi terus ya. Ini bisa coba di disable dan kemudian di enable kan lagi. Kemudian ini bisa dari sisi ini bisa di reconnect lagi ya, hingga nanti akan muncul di sini. Ini masih terjadi masalah ya, di sini. Nah, belum terjadi kontak ya, connect itu belum terjadi di sini, belum terjadi connect antara mikrotik dan komputer secara baik gitu ya, jadi belum muncul ya. Refresh, coba kita refresh, belum terjadi muncul identifikasi nomor ID dan sebagainya, belum muncul di sini. Maka kita harus bersabar dulu untuk menunggu koneksi yang benar-benar bagus ya. Kalau koneksi belum terjadi secara baik, tentu saja nanti akan bermasalah di belakangan ya. Jadi kita harus benar-benar fix dalam konfigurasi ini, artinya bahwa nanti akan terjadi hubungan koneksi antara mikrotik dan komputer bisa berjalan dengan baik. Nah ini sudah keluar seperti ini ya. Jadi secara garis besar ini sudah benar gitu ya. Jadi inilah router board mikrotiknya itu dengan seri MAC address sekian, IP addressnya nggak ada ya, kemudian identity mikrotik ya, itu sudah terjadi hubungan yang baik ya. Sementara ini seperti itu. Kemudian langsung aja kita koneksikan dan masuk ke suatu sistem dari mikrotik. Oke, jika ini sudah terbuka seperti ini berarti sudah beres, walaupun sebenarnya ini di sini adalah unidentified network, nggak masalah ya, karena ini kita lihat statusnya juga sebenarnya sudah ada hubungan IP juga di sini, karena diberikan IP-nya dari komputer adalah 169.254.170 dan 95 ya, titiknya seperti itu. Oke, karena ini belum terkonfigurasi apapun, maka di situ IP address dari mikrotik tersebut ya
Ini juga bisa dilihat dari quick setnya, itu juga bisa dilihat di sini juga. Untuk identifikasi dari IP address ini juga belum kelihatan ya, belum kelihatan berapa, harus disetting dulu ini yang merah-merah ini. Kalau kita bikin automatic gitu, ini wireless networknya configuration ini di setting apabila sudah ada hubungan ke modem atau internet ya. Dan di IP address local networknya ini karena 00 itu ya, jadi dia ikut dengan komputer kita ya. Makanya di sini tertulis unidentified ya, identified network gitu, karena di sini nggak sama ya IP address di Mikrotik dengan IP address yang punya komputer ya. Punya komputer ini IP addressnya jelas ya, jelas terlihat di sini adalah 169.254.170.95 ya itu ya. Jadi nggak ada satu segmen, tidak satu segmen ini ya gitu. Namun sudah bisa untuk mengkonfigurasi ini. Nah, tinggal nanti settingan untuk konfigurasi memberikan IP address pada Mikrotik bisa disetting nanti pada di IP dan kemudian ke addresses nanti bisa disetting di sini ya. Oke, semacam demikian, berarti reset configuration dengan sistem sudah selesai. Terima kasih. Kita akan mencoba melihat bahwa tipe router board dari Mikrotik ini memiliki 4 port ya, 4 port 1, port 2, port 3, port 4 ya gitu. Port 1 itu sudah jelas itu untuk hubungan ke internet ya, internet, sementara yang 1, 2, 3 ini untuk LAN ya, bisa mengungsikan untuk LAN, untuk hotspotan, mungkin untuk LAN network jaringan lokal, dan untuk remote system dan sebagainya ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ini memiliki fungsi yang sangat spesifik ya. Tapi yang paling pokok adalah bahwa port 1 ini terhubung terhadap modem atau internet ya. Itu semacam demikian ya. Ini adalah router board dan kita akan mencoba masuk untuk mengkonfigurasinya nanti ya. Oke, demikian dulu. Terima kasih. Baiklah, kita akan mencoba mereset alat yang bernama router board Mikrotik ini ya, dengan alasan bahwa router board ini telah mengalami banyak sekali konfigurasi yang kemungkinan sulit untuk dikonfigurasi ulang gitu, disetting ulang. Maka untuk mengatasi agar konfigurasi tersebut semua menjadi sistem yang default gitu, biasanya kita beli second atau apa gitu, biasanya sudah tersetting seperti itu, dan kita harus mereset ya, mereset alat ini. Dari sistem reset di sini ada dua nih, melalui sistem dan juga langsung dicolokin aja di sini nih, ditekan ini reset ini. Oke, itu untuk mereset semua sistem yang ada di settingan di router board ini ya. Kita sediakan juga alat yang dari klip ya. Klip ini bisa dibuat seperti ini ya, untuk fungsinya untuk menekan lubangnya di sini. Nah, untuk menekan lubang tombol ya, menekan tombol ya di sini ya, tombolnya ini ya, seperti ini. Nah, bisa ditekan gitu. Oke, kita akan mulai saja. Untuk mereset, cara mereset dari Mikrotik ini adalah cukup sederhana, karena kita cukup untuk menekan tombol ini yang ada di sini nih, tekan itu ya, dan sistem akan direset ya sebagaimana mestinya. Oke, kita akan mulai. Kita masukkan aja, ditekan sampai bunyi klik gitu, kemudian colokan kabel atau power supply di sini, dan nantinya akan terjadi proses resetting ya.
Nah, kita sudah melakukan, tekan terus sampai akhirnya. Nah, itu proses reset sudah dimulai. Dari proses reset sudah dimulai sudah. Dan kita bisa juga, apabila kita ragu juga ya, bisa dicopot lagi, di reset lagi juga boleh tuh ya, enggak nanti ada tanda berkedip. Nah, itu sudah memulai proses reset dari router board ini ya, sudah terset dia, dan semua konfigurasi yang sudah dilakukan sebelumnya menjadi hilang. Begitu aja, cukup simpel untuk mereset Mikrotik router board. Identitas dari Mikrotik ya, Mikrotik baru ini identitasnya secara default adalah Mikrotik ya. Kita akan menggantinya menjadi apa yang kita perlukan di sini. Kita ganti dengan apa yang kita kehendaki ya. Tentu saja kita harus masuk dulu ke settingan Mikrotik, dan login biasanya itu secara default adalah admin, kemudian passwordnya adalah kosong, kemudian langsung aja ke connect dan masuk ke Winbox ya. Winbox di sini untuk mengganti sistem atau mengganti nama ya, mengganti nama. Di sini kan admin dan di sini ada Mikrotik ya. Mikrotik ini akan kita ganti dengan identity. Kita langsung aja masuk ke sistem, kemudian di sini ada tulisan identity ya. Kita identity, kemudian kita langsung memasukkan nama identity kita, misalkan edukator ya. Edukator, klik apply, kemudian oke. Dan identity di sini sudah berubah menjadi edukator. Dan coba kita lihat lagi pada Winbox kita. Nah, dan di sini identity sudah berubah menjadi edukator. Demikian cara mengubah identity dari Mikrotik. Baiklah, pada kali ini kita akan mengkoneksikan antara Mikrotik router board dengan komputer kita ya. Pertama kali kita harus men-setting dulu adalah komputernya pada jaringan. Kita setting dulu pada Ethernet ini, kemudian chain adapter. Kemudian di sini adalah kita masuk ke properties dan pastikan bahwa internet protocol version 4 ini klik 2 kali atau klik properties boleh ya, klik 2 kali atau klik properties juga boleh gitu. Dan pastikan pada bottomnya ini adalah pada obtain IP address automatically ya. Ini di sini dan di sini juga boleh ya. Pastikan seperti ini posisinya, kemudian oke, kemudian close. Kemudian kita akan mencoba menyambungkan jaringan local area network ini pada Mikrotik. Jangan lupa pada kabel Mikrotik masuk ke kabel LAN. Kemudian setelah masuk, lalu kita hidupkan power supply-nya pada Mikrotik ya. Kita hidupkan power supply-nya dan kita tunggu adalah identification ya. Identifying ini proses berjalan untuk membuat hubungan antara Mikrotik dan komputer kita ya. Kita menunggu beberapa saat sampai terjadi konektivitas antara Mikrotik dan komputer. Kita tunggu, kemudian terus kita tunggu sampai seperti ini ya, internet network 3 ini ya. Kita coba memastikan bisa dengan klik kanan kemudian status, dan di sini bisa lihat detail, dan ternyata ini sudah tersambung. Jadi IP address 4 ini diisi oleh Mikrotiknya, tersambung dengan Mikrotiknya pada segmen 172.16.11 ya, dan sekian. Ini nomor 9 ini, angka 9 ini adalah ID komputer kita ya, ID komputer kita. Tentu saja Mikrotiknya kita bisa melihat Mikrotik berapa IP dari Mikrotik tersebut. Tentu kita akan membuka dengan
cara Winebox ya. Winebox ini kita buka dan kita biarkan begitu aja. Nah, ini adalah IP address dari Mikrotik. Sementara yang punya komputer kita adalah 172.16.11.10. Ini artinya adalah IP address dari Mikrotiknya. Yang 11.9 ini adalah IP address untuk komputernya, ya, begitu. Setelah terjadi hubungan antara komputer dan Mikrotik gitu ya, kita akan bikin login password ya. Login password itu ada di sistem ya. Maksud kita harus masuk dulu agar supaya kita tahu bahwa login password Mikrotiknya ini nanti kita catat ya. Kita catat ya. Oke, kita langsung menuju ke MAC address, biar di sini berubah MAC address dan coba koneksikan ya. Koneksikan di sini, coba belum bisa nih. Ini ke password admin, kemudian ini adalah passwordnya, kita masukkan. Ini yang defaultnya kita masukkan dulu. Terjadi koneksi ya, sudah termasuk koneksi. Ini kita bisa bebas menentukan atau membuat password ya, password user ini ya. Password user ini kita pertama-tama di sini kalau kita harus masukkan ke grup dulu, dan di sini grupnya adalah full white dan white ya, red dan red. Ada 3 ini kategori. Tambahkan lagi bisa grupnya ada grup, misalnya grup admin ya, bisa aja grup admin di sini. Nah ini, dan polisisnya mungkin ya tergantung semuanya mau dibikin apa terserah. Tetapi ya secara default aja kita bisa memilih ke read, artinya bisa membaca, membaca dan masuk ke sistem ya, kemudian masuk ke sensitif ya. Cukup 4 dulu ini aja kita ketahui, kemudian langsung aja klik apply, kemudian oke. Nah sini ada grup admin ya, grup admin di sini ya, sensitif ya. Oke, kemudian setelah itu kita bikin user langsung aja ke sini ya, masuk ke sini user, kita bisa beri nama Javanira ya, Javanira misalkan gitu ya, Javanira. Kemudian grupnya apa, adalah grupnya admin atau grupnya ke full juga boleh ya, misalkan full juga boleh, admin juga boleh. Passwordnya adalah misalnya 1 2 3 4 misalkan, ini juga 1 2 3 4. Udah apply dan oke. Kayak gitu. Jadi Javanira ini akan sama dengan admin ya, Javanira admin gitu ya. Ini cara membuat visualize nya. Kemudian kita lihat kembali lagi ke settingan, atau kita mencoba password tersebut ya, masuk enggak ya. Kembali lagi ke Winebox ya, Winebox kita masukkan lagi, coba kita ganti ini dengan Javanira, Javanira ya, Javanira gitu. Passwordnya berapa tadi? 1 2 3 4. Oke, make address di sini, kemudian connect. Nah ya, berarti ini sudah berhasil ya, sudah berhasil. Kita masuk ke settingan atau sistem dari Mikrotik. Nah ini kita yang perlu tahu adalah tampilannya ini, login, password, kemudian IP address. Lalu sebelum masuk ke Mikmonnya ya, itu cara membuat password loginnya, kita ingat aja seperti itu. Dan sampai di sini dulu cara pembuatan login password pada mesin Mikrotik. Interface pada Mikrotik akan terlihat pada tab interface. Interface di sini adalah untuk menamai interface, yang dimana namanya adalah
berkaitan dengan Ether 1, 2, 3, 4 ya, dan seterusnya. Pada versi-versi yang lain bisa sampai 13 Ether ya. Jadi di sini kita bisa menamakan fungsi-fungsi masing-masing, men-setting fungsi masing-masing pada port mikrotik ini dengan sebuah penamaan agar supaya tidak terjadi settingan yang membingungkan. Sebenarnya kalau kita paham benar bahwa Ether 1, Ether 2 dan seterusnya itu bisa juga dinamakan seperti ini, bisa juga. Tapi untuk memudahkan saja ya, untuk memudahkan saja terhadap fungsi-fungsi dari port ya, difungsikan untuk apa port tersebut, maka interface diperlukan agar supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan setting gara-gara kita lupa penamaannya. Untuk men-setting atau menamai dari masing-masing port ini, maka kita mudah sekali untuk melakukannya adalah Ether 1. Ini tentu saja sudah berhubungan atau dikhususkan untuk jalur internet atau jalur modem. Jadi Ether 1 biasanya di mikrotik kita adalah jalur internet, maka kita bisa menamakan Ether 1 ini dengan klik 2 kali. Kemudian Ether 1 ini katakanlah kita pakai garis bawah ya, ini kita pakai katakanlah internet ya, kita namakan dengan internet atau WAN, internet atau WAN atau WLAN ya, WLAN boleh ya, WLAN biasanya dipakai untuk internet atau ISP ya, boleh dinamakan seperti itu. Dan di sini setelah kita namakan ini langsung saja ke apply dan kemudian oke, dan kemudian kita lihat di sini Ether 1 kita fungsikan sebagai jalur input internet dari modem atau dari ISP yang lain. Kemudian untuk Ether 2 kita bisa menamakan juga dengan katakanlah ISP yang lain ya, selain dari ISP 1, dari katakanlah dari ISP provider yang besar, kemudian ada provider yang kecil ya, boleh dari modem juga boleh ini. Jadi ada 2 input di sini nanti rencananya, kemudian apply dan oke. Jadi sebenarnya ini pengertiannya sama, hanya saja ini 2 yang nantinya akan bisa di load balancing dari internet, dan ini juga ISP juga dari internet. Namun ada pihak ketiga mungkin ya, pihak ketiga yang bisa dimasukkan dalam Ether 2. Kemudian yang ketiga, Ether 3 ini kita bisa memfungsikan sebagai remote ya, remote atau settingan komputer kita. Jadi bisa katakanlah remote, ini adalah PC kita ya, seperti itu. Nah sementara untuk tanda ini R ini berarti sudah terhubung ya, terhubung. Saya menggunakan posisi port 2 untuk menghubungkan dengan mikrotik ya. Seharusnya nanti kita pindah ke posisi yang ketiga karena di sini sudah kita fungsikan sebagai remote. Kemudian untuk Ether 4, Ether 4 ini bisa kita fungsikan sebagai hotspot ya, hotspot begitu. Apply dan oke. Nah sekarang kita sudah memiliki interface atau men-setting, menamakan interface ini menjadi fungsinya masing-masing, internet, ISP, remote, hotspot ya. Kita berikan fungsi-fungsi ini, kita aktifkan nantinya pada Ethernet Ether 1, 2, 3, dan 4. Atau mungkin bisa juga ya kita ubah. Kalau kita mau ubah langsung aja ke sini, mengubah ISP-nya aku ganti dulu jadi remote ya, jadi PC remote. Kemudian yang ketiga aku ubah menjadi jaringan lokal dengan kabel ya, kabel. Kita bisa bikin kabel gitu, jaringan lokalnya. Kemudian jalur hotspotnya adalah jalur WiFi. Ya demikian, kalau sudah seperti ini berarti interface-nya sudah kita namai semuanya, dan inilah fungsi dari interface mikrotik.
Setelah kita menamakan tiap interface itu dengan settingan seperti ini, maka pada langkah selanjutnya kita bisa memberikan alamat ya, alamat IP atau Internet Protocol dari masing-masing Ether. Jadi kita bisa langsung aja masuk ke IP, kemudian address, IP address dari masing-masing Ether atau port masing-masing ya, seperti ini. Kemudian setelah ada list ini terbuka, kita bisa mengklik pada tombol plus ya, add sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk Ether 1 itu settingannya beda dengan settingan Ether 2, 3, 4 maupun 5 ya, mungkin dan seterusnya. Untuk Ether 1 karena memang dari internet, sambungan dari internet itu, makanya kita akan menyesuaikan nanti pada settingan yang terakhir nanti ya. Jadi kita akan memberikan IP yang port kedua dulu ya, port kedua itu adalah server ya, Ether 2 adalah server. Untuk internet nanti kita setting setelah kita colokkan kepada internet. Kemudian Ether 2 itu adalah server ya, server itu kita bebas saja sebenarnya, bebas saja menentukan IP-nya berapa yang harus diberikan ya. Misalkan saja 192.168 karena itu Ether yang kedua, kita bisa tulis saja di sini 2 kemudian titik, kemudian katakanlah 1 ya, 1 gitu ya, per 24. Nah, ini mengapa 24 ini? 24 ini sebenarnya subnet masknya ada rumus tersendiri nih. Jadi kita akan nggak bahas tentang ini, silakan aja ke yang lain. Suatu saat nanti kita akan bahas tentang mengapa harus 24 ya, 24, 30 dan 26 dan seterusnya. Ini pembagian dari jaringan ya, jaringan. Tapi kita pakai 24 dulu ya. Kemudian setelah demikian ya, interface-nya dari interface 2, kemudian kita klik aja apply dan sudah terkoneksi, sudah ternamai ya, sudah diberikan address di sini dan kemudian oke. Jadi untuk port kedua atau interface 2 itu yang bernama server itu sudah kita setting menjadi 24. Apabila diubah lagi juga bisa nih. Jadi karena server penggunanya tidak begitu banyak ya, mungkin kita bisa masuk ke segmen yang angka 30 ya, 30. Jadi beberapa IP aja yang bisa masuk ya. Jadi lebih sedikit ya, 30. Kemudian tambah lagi untuk Ether 3 atau di sisi LAN di sini kita bisa tentukan dulu Ether 3 192.168.3.1 per 24 nih, seperti ini. Apply, kemudian oke. Dan seterusnya kita langsung aja menuju ke hotspotnya ya, hotspot ini, hotspot kita masukkan 192.168.3. oh 4 ya, 4 sesuai dengan portnya, kemudian 1, jangan lupa 24, apply dan oke. Jadi alamat-alamat ini sudah tercapai. Oh, kita setting ya, kita berikan nama, sudah berikan nama, kemudian sudah diberikan IP addressnya sudah kita masukkan, dan kita nanti akan membahas tentang Ether 1 ya, lebih spesifik lagi. Ether 1 itu untuk internet, jalur internet ya. Oke, begitu dulu cara pemberian IP address. Oh iya, kelupaan, ini ada fasilitas VLAN di sini di tipe mikrotik yang hub light ini bisa diaktifkan juga dengan cara mengklik tombol enable. Nah itu
tombol enable ini bisa juga nanti kita setting, di setting sebagai apa, akses point secara internal gitu, bisa dipakai dengan cara setelah internet masuk ya, setelah internet masuk. Maka di sini tidak akan kita bahas dulu, ini lebih khusus lagi, kita akan membahas pada nantinya, dan sementara ini saya nonaktifkan dulu. Nah, oke, demikian cara pemberian IP address pada masing-masing interface ya, interface. Demikian.